Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, beserta sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para jamaah, para sahabat yang saya muliakan. Alhamdulillah di malam ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian Kultum Ramadan Serantang Seruntung. Para jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang diharap-harapkan oleh semua orang yang beriman, orang Islam. Sekiranya Ramadan ini pulang, mereka mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa ada 3 golongan yang mereka akan mendapatkan kecelakaan, yang mereka akan mendapatkan kehinaan di akhirat kelak. Bisa jadi di dunia pun mereka akan mengalami celaka. Yang pertama yaitu manusia atau seseorang yang apabila disebut nama Rasulullah, yang apabila mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mau menjawab, tidak mau mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, jika kita mendengar nama Nabi kita, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut atau diucapkan, maka jawablah dengan Allahumma sholli alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi. Jangan sampai kita cuek, kita diam saja, tidak menjawab ketika nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Golongan yang celaka pertama yaitu manusia atau seorang mukmin, apabila disebut nama nabinya dia tidak menjawab, malah dia diam. Oleh karena itu ketika kita sholat taraweh, betapa banyak berkali-kali nama Nabi disebut oleh Sang Bilal. Kadang-kadang kita tidak mendengar, bahkan pura-pura tidak mendengar, dan kita tidak menjawab dengan sholawat tersebut. Hati-hatilah hal itu, karena takut kita termasuk orang-orang yang dicatat menjadi orang-orang yang celaka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nomor 2, orang yang dianggap celaka oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seseorang yang kedua orang tuanya masih hidup, kedua orang tuanya yang masih ada, akan tetapi kedua orang tua yang masih hidup, yang masih ada, tidak bisa menjadi jalan untuk menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tua yang masih ada di sisi kita tidak bisa kita jadikan untuk menjadi pintu surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang celaka yang nomor 2. Orang tuanya yang masih hidup bukan malah dimuliakan, tapi bahkan dihinakan. Orang tuanya yang masih ada bukan malah diangkat derajatnya, tapi malah diangkat menjadi pembantu rumah tangga. Alangkah banyak di masa sekarang, orang tua sudah tidak bisa menjadi orang tua lagi. Orang tua seakan-akan bukan menjadi orang tua lagi, akan tetapi kedua orang tuanya merasa menjadi pembantu, merasa menjadi pembimbing anak cucu, sedangkan anaknya sendiri tidak mau menghiraukan kedua orang tua. Hati-hati dengan kedua orang tua, keridhaan Allah ada di dalam keridhaan orang tua. Kemurkaan Allah pun ada di kemurkaan orang tua. Setinggi apa jabatan anak, masih lebih tinggi jabatan kedua orang tua. Semulia apapun anak, masih lebih mulia kemuliaan kedua orang tua, tiada tandingannya. Yang nomor 3, orang-orang yang celaka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala
adalah orang-orang yang menjumpai bulan Ramadan, orang-orang yang masih hidup bertemu dengan bulan Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan tidak bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Apa sebab? Karena Ramadan datang, tapi dia seakan-akan bukan bulan Ramadan. Dia tidak mau berpuasa, dia tidak mau menghiraukan amalan-amalan di dalam bulan Ramadan. Sehingga ketika Ramadan pergi, Ramadan pulang, dia malah tidak mendapatkan ampunan dosa, malah banyak dosa-dosa tambahan yang di bawahnya. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan seseorang yang disiksa oleh para malaikat, sehingga orang itu bilang, "Ya Rasulullah, syafaati kami. Ya Rasulullah, syafaati kami." Rasulullah melihat umatnya disiksa. Rasulullah mau mendoakan orang tersebut, diangkat tangannya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengangkat tangan dan hendak berdoa, lalu malaikat yang menyiksa datang. "Wahai Nabi Muhammad, stop, jangan berdoa. Wahai Nabi Muhammad, ya Rasulullah, sampai jangan mengangkat tangan, jangan berdoa." Kata Kanjeng Nabi, "Mengapa aku dilarang untuk berdoa? Untuk berdoa menyelamatkan umatku." Kata malaikat, "Ya Rasulullah, umat sampean yang aku siksa adalah umat sampean yang memusuhi bulan Ramadan. Dia tidak puasa di bulan Ramadan, bahkan ketidakpuasaannya mereka tampakkan seakan-akan menentang dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hati-hatilah dengan bulan Ramadan. Ini suatu nikmat yang besar ketika kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditemukan kembali dengan bulan Ramadan. Hati-hati, jangan sampai kita berani dengan bulan Ramadan. Apabila kita tidak puasa, janganlah kita tampak-tampakkan. Kita rokokan di tengah jalan, kita makan di warung-warung di pinggir jalan, seakan-akan kita menentang dengan hukum Allah. Ingatlah, Rasulullah saja tidak bisa untuk memberi syafaat orang-orang yang berani dengan bulan Ramadan. Semoga kita bukan termasuk manusia-manusia yang celaka tiga tadi. Yang pertama, apabila nama Nabi Muhammad disebut, maka jawablah dengan sholawat, Allahumma sholli wa sallim alaih. Yang nomor dua, apabila orang tua kita masih hidup, jadikanlah orang tua sebagai raja. Jadikan orang tua sebagai pemulia, orang yang mulia di rumah kita. Dan yang nomor tiga, apabila kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan, hormati bulan Ramadan, berpuasalah, beribadalah dengan niat memuliakan bulan Ramadan. Semoga ketiga-tiganya kita bisa menghindarinya sehingga kita keluar dari dunia mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, mungkin cukup sekian pertemuan kita di malam ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di malam-malam berikutnya. Dan semoga kultum ini bermanfaat sehingga bisa merubah kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.